Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina waladi adnana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wal jamaah min yaumi hada ila yaumi nahda, amma ba'du. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu dinamis, dapat bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena kemaksiatan. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin dalam Islam tak selalu identik dengan jabatan tertentu, melainkan tentang amanah dan tanggung jawab sekecil apapun. Untuk itu, hal ini tentunya menjadi renungan yang panjang untuk kita yang berstatus sebagai khalifatul fil ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamul ladzi ala lin-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war razulu ra'in ala ahlihi bayyitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ilatun anhum wa abdur razuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri, pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis di atas memberikan penegasan bahwa sejatinya setiap diri adalah seorang pemimpin. Beliau menegaskan bahwa pemimpin bukan hanya mereka yang menjadi presiden, gubernur, wali kota, dan pejabat lainnya. Akan tetapi, seorang pembantu sekalipun masuk dalam kategori pemimpin dengan bertanggung jawab atas harta majikannya. Hal ini juga berlaku pada bidang pekerjaan apapun. Misalnya, seorang karyawan pabrik yang sedang mengerjakan bidang tertentu, maka ia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Dengan demikian, yang terpenting dalam kepemimpinan pada diri manusia bukan persoalan besar atau kecilnya tanggung jawab yang dipikulnya. Akan tetapi, yang terpenting adalah beberapa kuat ia menjalankan tanggung jawabnya dengan amanah dan adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyeru kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan bermusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hadirin rahimakumullah, penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam ini. Hal ini tentunya akan menimbulkan
kekacauan dan kegoncangan dalam masyarakat, seperti putusnya hubungan cinta kasih sama manusia, serta tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya dalam hati manusia. Semua yang disebutkan itu akan menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, hadirnya seorang pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan diperhatikan. Mengapa? Karena keadilan pemimpin dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Maka tidak heran jika Allah sangat memuji dan menjanjikan balasan kebaikan yang luar biasa bagi pemimpin yang baik, namun juga menjanjikan balasan keburukan bagi pemimpin yang tidak baik. Inna habban nasi ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabuhum minhum majlisan imamun adilun wa inna abghadan nasi ilallahi yaumal qiyamah wa asaddahu azaban imamun zairun. Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya darinya adalah seorang pemimpin yang adil, sedangkan orang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan paling keras siksanya adalah seorang pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Ahmad. Sab'atu yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhul imamul adil. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antaranya diberikan kepada imam atau pemimpin yang adil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kebijaksanaan pemimpin dalam sejarah Islam dapat kita lihat salah satunya pada diri Umar bin Khattab yang rela berkeliling malam-malam untuk mencari warganya yang tidak bisa makan. Hingga akhirnya beliau menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya ada seorang perempuan janda sedang memasak dan anaknya yang sedang menangis. Perempuan janda ini tidak tahu bahwa yang datang ke rumahnya adalah Khalifah Umar. "Mengapa anakmu menangis?" tanya Umar. "Seharian dia belum makan dan kini sedang menunggu masakan yang sedang aku masak," jawab perempuan itu. Namun alangkah terkejutnya ketika Umar melihat ternyata yang dimasak adalah kerikil batu. Perempuan janda itu memasak batu karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Lantas, untuk menghibur anaknya, ia memasak batu agar anaknya tertidur. Dengan nada sinis, perempuan ini berkata, "Sesungguhnya aku menyesal memiliki pemimpin seperti Umar yang tidak peduli terhadap kesusahan warganya." Sontak Umar kaget mendengar ucapan itu. Secepat mungkin ia pergi ke lumbung makanan negara, mengambil sekarung gandum dan memikul sendiri gandum itu ke rumah perempuan janda yang sedang kelaparan itu. Tidak berhenti sampai di situ, Khalifah Umar kemudian membantu memasak hingga masaknya matang dan dimakan oleh perempuan dan anaknya. Pertanyaannya, mengapa Umar bersusah payah mengangkat gandum sendiri hingga membantu memasak si perempuan janda itu? Karena ia sangat sadar bahwa dosa pemimpin yang tidak adil sangatlah besar dan dia sendirilah yang akan menanggungnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatu ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa qalu as-salata wa man tazakka fi innama yatajakka li nafsihi wa ila Allahi masyir. Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikul sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barang siapa menyucikan diri, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Quran Surat Al-Fatir ayat 18. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah tersebut, semoga menjadi pelajaran buat kita. Semoga kita semua mendapat kekuatan untuk mampu mengemban misi sebagai pemimpin di muka bumi ini dengan baik, amanah, dan adil. Setidaknya dapat memimpin diri sendiri agar bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ihdinas siratal mustaqim wallahu a'lam bissawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.